Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un adzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sadaqallahul adzim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki dan tidak pula yang dilakukan oleh perniagaan jual beli, tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamus shalah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang di hari itu menjadi goncang dan panik hati dan penglihatan. Apakah dirinya itu akan selamat atau tidak, atau binasa? Penglihatannya ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan. Ngeri melihat pemandangan azab pada saat itu, yaitu hari kiamat. Hari yang tidak bisa kita prediksi. Hari kapan itu akan datang, tapi yang pasti datang pada kita semua sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling bagus, yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi yang pasti bahwa makhluk manusia yang diberikan oleh Allah sebagai tanggung jawab untuk mensejahterakan dunia dengan segala isinya ini, tampil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Akulah ya Allah yang akan melakukan kesaksian untuk memberikan pertanggungjawaban di sisimu ya Allah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ciptaanmu ya Allah, yang begitu sangat luas, yang begitu sangat indahnya ciptaanmu ya Allah. Maka kami akan senantiasa beriman kepadamu ya Allah, tanpa ragu-ragu, tanpa memberikan sesuatu yang dapat menimbulkan angkara murka. Itulah janji kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dia dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oleh karena itu, pernyataan yang seperti ini menimbulkan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagaimana tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan konsekuensi yang begitu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa introspeksi diri dan juga evaluasi diri untuk menjadikan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah adalah sebuah kenikmatan. Apakah dalam kondisi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian yang dirasakan itu adalah sebuah kenikmatan, ataupun juga musibah dan ujian itu juga sebagai kenikmatan. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah sebuah kenikmatan. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa memaknai sebuah musibah atau ujian itu sebagai sebuah kenikmatan, karena dalam hati kita belum memiliki atau tidak memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pagi ini, dibarengi dengan situasi di luar gerimis dan sebagainya, tentu ada kalanya kita juga bersyukur, ada kalanya kita juga enggan untuk melalui gerimis itu menjadi sebuah halangan barangkali, atau tidak mau pergi ke masjid padahal itu adalah ujian bagi kita. Ketika kita melaksanakan itu semua, walaupun hujan tapi bukan halangan, apalagi gerimis, tapi kita sampai di masjid ini, insya Allah ini menjadi sebuah kenikmatan. Jadi duduknya kita di masjid ini untuk sementara waktu antara 15 sampai 30 menit umpamanya, itu adalah sebuah kenikmatan, menghilangkan rasa kejenuhan dan juga menghilangkan salah satu peristiwa-peristiwa penting yang barangkali itu bisa menimbulkan rasa diri tidak enak dan sebagainya. Tapi pastinya kalau orang sudah di masjid ini, tentu semuanya bisa dinikmati untuk bisa menjadi bekal kita, untuk menjadi potensi besar untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah syukur itu? Syukur artinya adalah berterima kasih, ya. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik kepada kita, ya. Terima kasih, syukur. Atas kebaikan itu bisa dilakukan dengan lisan, dengan hati, dan juga dapat dengan laku perbuatan. Kadang kita mengucapkan syukur dengan pujian pada Allah, alhamdulillah. Bisa kita melakukan pujian pada Allah dalam rangka syukur, barangkali kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang saling menyenangkan di antara kita. Bisa dilakukan dengan lisan, dengan hati, dan dapat dengan laku perbuatan. Jadi lisan ucapan alhamdulillah, ada orang sono puji Tuhan sudah ada alhamdulillah masih juga puji Tuhan apa artinya itu, ya enggak? Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah memasyarakat, bukan saja orang Islam tapi orang non muslim juga alhamdulillah jadi luar biasa ini, ya. Jadi kalimat atau ucapan alhamdulillah itu sudah bisa diprediksi dimiliki oleh semua orang, semua kita yang merasa bahagia walaupun dalam situasi
mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan hati. Jadi hati kita merasa senang, merasa redup, merasa damai ketika melihat seseorang saling senyum. Itu juga syukur juga. Tapi kalau bertemu dengan orang semakin melengos atau apa ya, dengan bahasa-bahasa lain, barangkali kita tidak tenang, hati kita bergejolak, walaupun kesel, walaupun rasa-rasanya dunia ini sempit sekali, kok tidak tidak negor ya, padahal tetangga baik itu. Nah, peristiwa seperti itu karena tidak bersyukur, selalu ketidakpuasan apa yang kita rasakan. Adanya mahaka fi nafsika wa taraddada fil qalb, keraguan di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Wa taraddada fil qalb, jadi bolak-baliknya hati kita ketika kita tidak merasakan rasa syukur dengan hati kita, rasa syukur dengan qalb kita, rasa syukur dengan hati yang begitu sangat luar biasa menikmati keindahan maupun juga satu ketika ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rasanya. Makanya kata para ulama, para tasawuf menyebutkan bahwa kematian itu adalah kenikmatan, bukan sesuatu yang sifatnya musibah, tapi kenikmatan. Karena dia sudah nikmat, dia sudah tidak lagi ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, maksiat, mungkar. Tapi pada saat itu sebuah kenikmatan karena jelas tidak akan bertambah lagi hal-hal yang kemungkinannya itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam bentuk ketidakbaikan atau kemungkaran atau kerusakan di muka bumi ini. Dia tenang di sono. Oleh karena itu disebut sebagai daron khairum min darihi. Rumah kita di sana setelah kematian adalah lebih baik daripada rumah kita di sini. Wa ahlan khairum min ahlihi, dan keluarga kita dikubur di sana itu lebih baik daripada berada di sini. Darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahli. Semuanya kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh kita, bukan sesuatu siksaan yang dirasakan oleh kita nanti, tapi kebaikan-kebaikan itulah yang dirasakan oleh kita walaupun satu ketika kita juga pernah disakiti oleh orang, atau mungkin pernah kita menyakiti orang sehingga ada rasa kecewa, rasa aduh kenapa ya saya kok menyakiti orang, sebenarnya bisa saja kita selesaikan secara baik-baik, menyakiti ya. Pangkal daripada sebuah kesyukuran kita adalah segala sesuatunya disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keinginan luhur untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang juga mendapatkan kenikmatan itu. Itulah yang disebut dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dengan laku perbuatan kita sehari-hari ya. Insya Allah apa yang kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika di akhir-akhir dari sebuah peristiwa kehidupan kita di dunia ini, barangkali lebih banyak kita syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga syukur dalam arti hati, kalbu, juga syukur dalam arti perbuatan. Tentu saja secara terminologi dalam pengertian Islam, syukur adalah rasa terima kasih yang diwujudkan dalam nikmat. Jadi syukur adalah diwujudkan dalam nikmat, terima kasih yang diwujudkan dalam nikmat.
nikmat Allah yang pada diri seseorang yang beriman. Orang yang beriman selalu terjaga dirinya, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata putus asa atau tidak ada kata sungkan untuk beribadah, maupun tidak ada kata-kata lain yang bisa menyudutkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu atas sesuatu yang kita terima, atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada lisannya dia berisi pujian, pada kolbunya berisi bertambahnya iman, pada laku perbuatannya mengerjakan amal ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Perilaku-perilaku seperti ini membuktikan bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak disampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya catat di sini, lanjut Pak Ivan, ada berapa ini ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mengingat Allah dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Al-Baqarah ayat 152 tentang kedudukan orang yang bersyukur. Di manakah kedudukan kita orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fadhkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat 152 surat Al-Baqarah. Kita ingkari nikmat itu dari sebuah kenyataan hidup kita yang terjadi bolak-baliknya hati kita. Standarkah hidup kita menurut hati kita? Kalau mendapat kenikmatan mungkin standar. Kalau mendapatkan ujian dari Allah barangkali di bawah standar. Jadi pada situasi di mana hidup kita terbelenggu oleh hilangnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Allah sendiri mensyukuri pada kita bagi orang-orang yang senantiasa beriman. Tentu saja rasa syukur Allah kepada kita bagi orang-orang yang bersyukur akan bertambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti pada bentuk kenikmatan yang standar, oke. Ketika garam rasanya asin, ketika gula rasanya manis, itu standar. Tapi lebih daripada itu, kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelezatan yang akan kita peroleh, dzauqu ilallah, kelezatan yang diberikan oleh Allah begitu sangat banyak dirasakan oleh kita bagi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, orang yang bersyukur akan menambah nikmatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambah kelezatan yang begitu sangat prima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu ketika Allah akan menambah kelezatan itu bagi mereka yang selalu bersyukur pada Allah. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sangat terkenal sekali, wa in ta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begitu peristiwa-peristiwa tertentu sehari-hari yang kita rasakan ini, apapun kejadiannya, apapun yang kita rasakan sebagai sesuatu yang tidak nikmat maupun nikmat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini konsep Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita lakukan, maka nikmat Allah akan bertambah dan bertambah. Wa in ta'adzana rabbukum, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, maka sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan memperoleh tambahan nikmat, dan apabila tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih. Disebutkan dalam surat Zumar, wa in tashkuru yadhahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dia akan memikul dosanya sendiri lantaran dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang diberikan oleh makhluknya pada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban timbal baliknya kita diciptakan oleh Allah dengan menikmati berbagai nikmat Allah yang diberikan pada kita, untuk pada saatnya pun akan ada ujian pada kita, dan ujian itu juga harus disyukuri sebagai evaluasi diri untuk pada saatnya rasa syukur itu bisa dinikmati kelezatan baik yang diucapkan secara lisan, secara kolbu, maupun secara tindakan atau laku perbuatan. Semoga apa yang menjadi kesyukuran kita akan bertambah kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menambahkan nikmat itu begitu sangat banyak karena kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekedar untuk mengingatkan kita semuanya betapa rasa syukur kita ini akan menjelma dari sebuah bertambahnya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kesehatan, dalam arti kenikmatan makan, minum dan sebagainya. Insya Allah itu akan memberikan satu tanda-tanda dari kesyukuran kita kepada Allah. Bahkan seandainya satu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka syukurilah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu pada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Akhirnya hanya kepada Allah kita menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Akhirnya kepada Allah lah kita bersyukur apa yang Allah berikan pada kita, dan kita senantiasa akan melakukan itu semua insya Allah dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan didorong, akan digiring oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa ke surganya Allah Subhanahu wa taala.